Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NPM 201705104 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar organisasi komputer, yaitu tugas 2, konsep program. Jelaskan tentang konsep program, eksekusi program dan contohnya, pengelompokan jenis operasi, set instruksi. Konsep program. Konsep umum. Pemrograman adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Konsep IT. Pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi. Pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Fungsi program. Pada umumnya, keberadaan program menjadi suatu hal yang diharapkan oleh komputer, sebab program dapat mengontrol perangkat keras hardware untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika tidak ada program, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat melakukan tugas apapun diinginkan oleh pengguna. Kedua, program memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antar hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Dengan begitu, hardware dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa ada hambatan. Yang ketiga, ada program memiliki fungsi untuk mengidentifikasi program. Misalnya File Explorer yang berperan sebagai tempat untuk mengakses berbagai jenis program lainnya yang tersimpan dalam komputer. Keempat, ada program juga memiliki fungsi untuk menghubungkan antara program dengan hardware. Sebagai contoh, Device Manager yang berfungsi sebagai program untuk mengolah seluruh hardware yang dikenali oleh sistem operasi Windows. Yang kelima, ada program memiliki fungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Contohnya adalah compiler dari bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Java, C++, dan lain sebagainya. Jenis program dan contohnya. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan program komputer kompleks yang di dalamnya terdapat berbagai program lain sebagai jembatan antara pengguna dengan komputer. Contohnya Microsoft Windows, seperti operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka berbasis GUI, Graphical User Interface. 2. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan jenis program yang dapat menjalankan suatu tugas dan fungsi yang spesifik. Beberapa program yang termasuk ke dalam program aplikasi adalah sebagai berikut. Contohnya, Microsoft PowerPoint, program yang dirancang untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tampilan slide. Ketiga, program utility. Program utility merupakan program yang digunakan untuk melakukan tugas maintenance seperti menganalisis, mengonfigurasi, dan mengoptimalkan kemampuan komputer. Contohnya antivirus. Yang keempat, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program yang berisikan serangkaian instruksi untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Beberapa contoh bahasa pemrograman akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama itu contohnya low level language, contohnya adalah bahasa assembly. Yang kedua ada middle level language, contohnya adalah bahasa C. Yang ketiga ada high level language, contohnya basic dan Pascal. Yang keempat ada object oriented language, contohnya adalah Visual C, DLP, Visual D Base, Visual Folk Pro. Eksekusi program contohnya. Eksekusi program adalah fungsi dasar komputer yang berprosesnya dengan cara mengambil pengolahan instruksi dengan langkah instruksi pada CPU dari memori dan CPU mengeksekusi setiap instruksi. Ajaran arsitektur von Neumann berdasarkan pada tiga konsep, yaitu yang pertama data dan instruksi disimpan di memori baca tulis tanggal. Kedua, memori dapat diamati dengan lokasi tidak tergantung pada jenis data yang berada di dalamnya. Yang ketiga, ada eksekusi terjadi dengan cara sekuensial dari instruksi yang satu ke instruksi berikutnya. Fungsi dasar komputer adalah eksekusi program. CPU melakukan tugas ini dengan cara eksekusi suatu program. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu satu, instruksi baca fetch CPU dari memori. Yang kedua, CPU mengeksekusi setiap instruksi. Eksekusi program terdiri dari pertama proses pengulangan fetch, yang kedua eksekusi instruksi. Contoh eksekusi program.
Dari contoh eksekusi di samping, siklus instruksi dengan langkah-langkah berikut: mengambil fetch instruksi ADD, membaca isi lokasi memori A ke dalam prosesor, membaca isi lokasi memori B ke dalam prosesor. Agar isi A tidak hilang, prosesor harus memiliki sedikitnya 2 buah register untuk menyimpan nilai-nilai memori dibanding akumulator tunggal. Menambahkan kedua nilai-nilainya, menuliskan hasilnya dari prosesor ke lokasi memori A. Jadi siklus eksekusi untuk instruksi tertentu boleh melibatkan lebih dari satu referensi ke memori. Juga suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi I/O. Jenis operasi set instruksi. Yang pertama, data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa jalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang berinformatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua, data storage, memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekam yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Yang ketiga, data movement I/O instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan, dapat dikatakan backup juga, data dari database yang berupa data indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memasang untuk di backup saja. Data movement terdiri dari 2 bagian besar, yaitu load dan upload. Difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Export dan import, memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Yang keempat, control, test and branch instruction. Unit kendali bahasa Inggris, control unit CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, arithmetic logical unit, dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Oke, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.